Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Gustilawati Mabaihi dengan NPM 020323111086. Di sini saya akan menganalisis pinjaman daerah dan risiko fiskalnya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah atau Pemda untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunan. Keterbatasan pendapatan asli daerah atau PAD dan dana transfer pusat seringkali menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur yang masif. Pinjaman daerah menjadi solusi pembiayaan agar pembangunan tidak berhenti. Namun, utang daerah membawa konsekuensi beban bunga dan pokok di masa depan yang dapat mengganggu kesinambungan fiskal. Yang kedua, lanjut ke pembahasan. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang di pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Menurut peraturan perundang-undangan PP nomor 30 tahun 2011, pinjaman daerah dapat bersumber dari 1. Pemerintah pusat, pinjaman jangka pendek, menengah atau panjang. 2. Pemda lain, pinjaman antar daerah. Ketiga, lembaga keuangan, bank atau non-bank, pinjaman dalam negeri. Keempat, obligasi daerah, penerimaan surat utang di pasar modal. Pinjaman dapat berupa jangka pendek kurang dari 1 tahun untuk menutupi kas atau jangka menengah panjang lebih dari 1 tahun infrastruktur. Analisis risiko fiskal pinjam daerah. Apa itu risiko fiskal? Risiko fiskal adalah potensi penyimpangan hasil keuangan dari yang diharapkan yang dapat menyebabkan penurunan kemampuan anggaran daerah dalam membiayai belanja wajib. Risiko utama pinjam daerah. Risiko kesinambungan fiskal pinjaman yang terlalu besar dapat melampaui kemampuan bayar kembali daerah. Hal ini dapat menyebabkan daerah kekurangan dana untuk belanja operasional dan pemeliharaan. Risiko likuiditas. Ketidakmampuan daerah membayar cicilan pokok dan bunga yang jatuh tempo akibat manajemen kas yang buruk. Risiko nilai tukar, khusus pinjaman luar negeri. Fluktuasi mata uang asing dapat menyebabkan jumlah utang secara drastis dalam rupiah. Risiko proyek yang dibiayai utang tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi yang diharapkan atau terjadi keterlambatan penyelesaian. Risiko perubahan kebijakan pusat, perubahan peraturan terkait DAU dapat mengurangi pendapatan daerah yang direncanakan untuk membayar utang. Pengelolaan risiko dan kepatuhan. 1. Batas rasio pinjaman. Untuk memanalisir risiko, pemerintah pusat menetapkan aturan ketat. Jumlah sisa pinjaman ditambah pinjaman baru tidak boleh melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya. Risiko kemampuan membayar kembali harus sesuai dengan ketentuan, biasanya 1,5 kali. 2. Laporan dan evaluasi. Pemda wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman kepada Menteri Keuangan setiap semester. Kegagalan melapor dapat mengakibatkan penundaan penyaluran dana transfer pusat. Analisis kelayakan. Sebelumnya meminjam, Pemda harus melakukan analisis dampak fiskal dan lingkungan serta memastikan pinjaman digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi, misalnya jalan tol, pasar modern, PDAM. Dari materi yang saya sampaikan, dapat saya simpulkan pinjaman daerah adalah instrumen krusial untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Namun, pinjaman membawa risiko fiskal yang nyata jika tidak dikelola dengan hati-hati. Risiko utama meliputi ketidakmampuan bayar dan tekanan likuiditas.